Halo semuanya, kenalin, nama gue Noval Halim Habibi, atau yang biasa dipanggil dengan Nopal atau Noval. Gue lahir tanggal 30 Mei tahun 2001. Ya, benar sekali, sekarang saya sudah berkepala dua. Umur gue sekarang 20 tahun, tapi sebentar lagi 21 tahun. Ya, di sini gue cuman pengen cerita hal lucu kehidupan gue pas awal-awal masuk kuliah di Bandung. Gimana nggak shock gitu kan, orang-orang yang ngerantau pasti tuh kaget sama budaya-budaya sana, kultur shock lah pokoknya. Nah gue kan Melayu ya, ngerantau di tanah orang Sunda. Nah jadi gue pernah punya cerita pas gue jadi maba. Kan gue nggak tahu tuh kan bahasa-bahasa Sunda, yang gue tahu tuh cuman nuhun sama apa sih, cenah-cenah gitu kan. Cuman gue nggak tahu tuh arti kata cenah, karena pas waktu itu tuh orang Pontianak tuh kayak jamet semua, kayak cantik cenah. Jadi gue kayak cenah ini kayaknya bahasa Sunda deh gitu kan. Dan akhirnya gue ngerantau ke Bandung buat dengerin orang-orang Sunda ngomong, biar gue belajar juga gitu kan, biar gue bisa bahasanya. Jadi awal-awal gue masuk itu, bocah-bocah gue tuh masih ngomong lo gue gitu kan, kayak ngikutin orang-orang yang ada di situ. Cuman lebih kebanyakan orang-orang itu ngomongnya bahasa Sunda. Nah di sini tuh gue nggak ngerti. Ya tau lah kan teman-teman bangsat, pasti kalau orang yang bukan asli Sunda itu diajarin dengan bahasa-bahasa yang kasar dulu, kayak coba bahasa ini coba pal, coba bahasa ini coba pal. Ya gue ngikut gitu kan. Terus gue tanya artinya apaan? Artinya tit. Nah jadi gue berusaha belajar bahasa Sunda, karena gue kuliah di tanah Sunda nih, di Bandung. Gue kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia di UPI Setiabudi. Sekarang gue semester 6 angkatan 2019, jurusan ilmu komunikasi. Nah langsung aja ya cerita lucunya. Jadi yang gue pelajarin dari bahasa Sunda itu ada 3 tingkatan: halus, sedang, dan kasar. Jadi yang gue tahu itu maneh itu sedang, dan sia itu kasar, aing itu kasar, abi itu halus. Di sini gue punya cerita lucu. Pas gue ngekos di Bandung, pulang ospek kampus, gue balik kan ke kosan. Gue ngekos di Gerlong nih, di Giger Kalong. Gue balik ospek set. Nah cerita lucunya gini, gue kan gak tahu ya bedanya punten pas gue masih maba nih, punten sama nuhun. Menurut gue itu tuh 2 kata yang bersamaan gitu artinya, kayak sama aja artinya gitu. Dan akhirnya gue lewat nih depan orang tua kan set. Terus gue bilang apaan coba? Nuhun. Terus bapaknya gini, ini bocah kenapa tiba-tiba makasih katanya. Gue juga langsung anjir, freak banget gitu kan. Terus pas gue naik ke atas, oh iya, gue kan tahu gak itu tuh nuhun tuh artinya makasih. Tapi kenapa gue bilang makasih? Gue mau bilang punten, tadi tuh punten, permisi gitu kan. Aduh, itu tuh hal lucu pertama. Terus hal kedua yang pengen gue banggain dari diri gue, pas gue kuliah di Bandung, ya gue anaknya suka komunikasi, makanya gue masuk jurusan ilmu komunikasi. Teman gue ada tuh yang nyaranin buat masuk ke salah satu radio ternama di Bandung, yaitu Oz Radio Bandung. Gue daftar dan gue bangga sama gue masuk 10 besar Oz Radio final lah. Di situ tuh gue tahu arti broadcaster sebenarnya tuh apa gitu, cara buat materi, cara buat bridging, cara buat punchline, cara adlibs. Itu tuh gue dapat banyak dari radio tersebut. Tapi gue nggak lolos. Dan akhirnya gue mencoba daftar di Ardan Radio, dan alhamdulillah gue keterima 100 besar sampai ke 8 besar itu final. Kenapa gue stuck di final mulu gitu kan? Akhirnya gue tuh belajar banyak sama DJ Ari. Gue inget banget, salah satu public speaker yang ternama di Bandung, DJ Ari. Pokoknya gue udah punya basic dah, gimana cara ngomong, gimana mengatur cara mengatur nafas, diafragma, artikulasi dengan jelas gitu kan. Jadi gue
banyak pengalaman juga di Bandung itu. Selama 1 tahun aja, nggak sampai 1 tahun sih kayaknya cuman berlangsung beberapa bulan karena corona menyerang dan akhirnya gue ya offline di sini nganggur. Oh ya, gue juga kerja sampingan jadi barista di sini selama cuman ya 12 bulan atau setahun. Dan akhirnya gue sekarang gabut. Ya, mungkin segitu aja sih cerita dari gue. Kalau lu pengen tahu banyak, pasti lama nih, sejam ntar. Ini kan ya, berbagi kisah sedikit lah ya, yang bisa menginspirasi bagaimana gue bisa masuk Ardan, bagaimana gue bisa masuk OS. Karena semua orang tuh belum tentu mempunyai kemampuan. Dan dari situlah, kalau ini menurut gue, pesan dari gue, lu harus iri sama orang yang punya kemampuan itu. Kayak gue kan suka musik, tapi ada beberapa alat musik yang gak bisa gue mainin, seperti saksofon, piano. Nah gue tuh iri, jadi gue tuh iri sama kemampuan orang itu. Gue juga pengen main skateboard, tapi gue gak bisa. Gue tuh iri sama orang yang punya kelebihan. Jadi dari situ kita belajar, ayo kita belajar buat memiliki kemampuan orang itu gitu. Jadi biar kita termotivasi. Ya jadi gitu aja sih. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.